Ini adalah raja dari mandi. Kalian harus takut akan sauna ini. Suhunya bisa mencapai 119,6 derajat Celcius. Kompornya terus mengeluarkan uap panas. Beberapa orang membuka baju. Sangat panas untuk bernapas dan berkeringat. Jika semakin panas maka kulit bisa mengelupas. Si wanita memukul jendela kaca untuk minta tolong. Tapi tidak ada balasan. Sauna kecil ini akan menjadi kuburan beberapa orang. Kenapa mereka bertiga sangat menyedihkan? Ini adalah karena teman mereka. Seperti kata orang, jangan minum. Minum dan mabuk. Membawa perempuan setelah minum. Xiao Hei minum terlalu banyak dan ingin tidur. Tapi ia menyenggol tangga. Sebuah kebetulan yang membuat pintu macet. Dan kali ini tidak ada orang. Handphone tidak ada sinyal. Dan mereka tidak membawa handphone. Xiao Fen, Xiao Bai dan Xiao Shuai merasa ada yang salah. Tapi terlambat. Xiao Hei sudah pergi. Xiao Fen tidak bisa tenang. Ia bertanya ke Xiao Hei. Dan mempertanyakannya, kenapa memilih tempat seram ini. Tapi bagaimanapun juga, tanpa pengatur suhu. Di sini bisa mencapai 119,6 derajat Celcius. Jika mereka tidak ingin terpanggang, mereka harus keluar dan berteriak dengan kencang. Tapi hari ini adalah festival lampion merah. Maka semua pergi menyalakan kembang api. Semakin tidak masuk akal. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kali ini Xiao Fen sadar ada termostat di dinding. Ia tinggal mematikannya. Dan ruangan ini tidak akan bertambah panas. Tinggal menunggu pertolongan. Tapi tidak ada saklar di termostatnya. Agar tidak lembab, pemanasnya hanya bisa dimatikan dengan menekan tombol di luar. Ventilasi pusat. Xiao Shuai mengambil air dan menyalakan pemanas. Usahanya tidak membuahkan hasil. Ia mendapatkan batu. Tapi batunya terlalu panas. Tidak bisa dipegang. Si pria membiarkan wanita minum. Kemudian sisanya dituang ke ember. Digunakan untuk mendinginkan batu. Lalu menghancurkan jendela dengan batu. Berkali-kali. Tapi ia tidak bisa. Didorong kedua wanita egois. Mereka bernapas dengan serakah. Mukanya menunjukkan seperti udara itu tidak segar. Tapi masalah belum selesai. Ruangan ini sepanas pembakaran kimia. Mereka tidak mau duduk diam. Xiao Shuai menaruh batu di handuk dan mengeluarkannya ke jendela. Mencoba menggerakkan tangga. Tapi tidak ada hasil. Tangannya tergores. Kali ini Xiao Fen ingin mencoba merusak termostatnya. Mungkin pemanasnya dapat dimatikan. Tapi Xiao Shuai menentangnya. Karena ia takut pemanas akan semakin panas jika termostat dirusak. Di luar kendali. Sampai meledak. Tapi Xiao Fen berkata semua juga akan rusak. Ia mengira Xiao Shuai hanya menakutinya saja. Xiao Bai mencegahnya. Mereka menyerah untuk sementara. Xiao Shuai melihat lampu di dinding. Berpikir, jika lampu dan pemanas dapat digunakan. Buat lampu itu konslet maka pemanas juga akan rusak. Tapi hasilnya, ia bangun dan melepas bohlam. Kemudian membungkus handuk. Membuat insulator. Memasukkannya pelan-pelan. Ada percikan api. Xiao Shuai tersetrum. Sangat gigih berusaha keluar. Ia lemas. Ternyata handuk itu basah karena uap. Jadi tidak bisa menginsulasi. Setelahnya, tidak hanya mati lampu tapi menjadi gelap. Tidak ada yang sadar betapa orang putus asa di dalam. Tiba-tiba mendengar ada anjing menggonggong. Mereka dengan cepat meminta tolong. Anjing ini cerdas. Merasa ada yang salah. Mencari majikannya. Si pemilik sauna. Tapi ia sedang menyiapkan kembang api. Suara anjingnya membangunkan Xiao Hei. Ia merasa ada yang salah juga. Turun ke bawah. Tapi malah pergi ke kota. Inilah kenapa Xiao Hei memiliki kesempatan menolong temannya. Karena mereka berjanji setelah sauna akan pergi berpesta di kota. Xiao Hei mengira mereka bertiga telah pergi duluan. Dan tinggal bertemu dengan mereka di sana. Ia melewati sauna. Mereka bertiga melewati kesempatan untuk ditolong. Ada mobil yang datang. Si pemilik penginapan yang telah selesai menyalakan kembang api. Kali ini mereka bertiga harusnya tertolong. Tidak berharap teman bodoh Xiao Hei bisa muncul. Ia muncul. Ternyata ketika ia pergi pesta. Karena tidak ada undangan ia diusir penjaga. Ia mengira Xiao Shuai. Mereka meninggalkannya dan masuk. Ia pun langsung pergi. Tidak menelepon. Bosnya berkata aku juga menghabiskan liburan sendiri.
Kemudian mereka berdua pergi melihat festival. Di dalam ruangan sauna, uap panas terus keluar. Ditambah ruangan gelap dan kecil, membuat mental mereka terkena dampak. Xiao Fan tumbang, berkata harus merusak termostat. Xiao Bai menghentikan mereka. Kepalanya terkena batu, jatuh ke lantai. Xiao Shuai berkata hentikan. Kita ditinggalkan, sekarat Xiao Bai berteriak. Ia tidak sengaja mengenai Xiao Shuai. Karena termostat sialan itu, aku tidak akan mati di sini. Tidak cukup dengan berteriak. Ia mengambil batu, dan merusak termostat. Kemudian rusak. Sangat bodoh. Seperti kata Xiao Shuai, suhu meningkat dan menjadi semakin panas. Mereka tinggal menjadi manusia panggang. Xiao Shuai tertawa tidak normal. Memeluk pemanas dan mengguncangnya, membuat kulitnya terbakar. Ia tidak berencana melepas, menandakan mereka akan mati bersama. Pemanas itu meledak. Xiao Bai keluar. Xiao Shuai lemas. Ia terbakar. Tidak selamat. Xiao Bai pergi ke kulkas dan mengambil air dingin. Kemudian ia kembali ke kamar bersyukur ia tidak mati. Mendadak ia mendengar suara seseorang memanggilnya. Ternyata adalah Xiao Fan. Xiao Bai bangun. Sadar itu semua ilusi. Tapi Xiao Shuai sudah tewas. Tidak bisa berbuat apa-apa, karena ruangan itu penuh uap. Ia menggantung handuk untuk bernapas. Kemudian, menyumbat pipa gas. Ia kemudian pingsan. Ketika ia bangun ia sudah berada di ambulans. Tidak menyangka ia dan Xiao Fan selamat. Xiao Shuai sayangnya tidak tertolong. Xiao Shuai sayangnya tidak tertolong. Xiao Hei hanya bisa menangis. Cerita ini memberitahu kita, perlu berhati-hati dalam berteman. Setidaknya tidak boleh bodoh. Selain itu ada Xiao Shuai yang jelas-jelas pahlawan. Tapi karena energi negatif, membuat mereka terbunuh. Sedih sekali, ada teman seperti ini di dekatmu. Silakan menjawab di kolom komentar dan bagikan.